Oke guys, sebentar. Yuk sebelum kita masuk di firman, sebelum aku menyampaikan sharing tentang minggu ini, asik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah firman yang akan Hamba bagikan hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih Tuhan juga buat teman-teman yang menonton ini di YouTube. Biarlah Tuhan Kau berikan rema Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berguna bagi mereka. Thank you Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Di dalam nama-Mu berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Wih. Sebentar. Shit. Ya. Oke. Halo, aku akan sharing tentang minggu ini. Minggu ini sharingnya tentang integrity atau integritas. Kok integritas? Nah, yaitu integritas. Nah, kalian pernah nggak sih nonton kayak nonton TV gitu atau nonton YouTube ya wis, nonton video, tapi suara mbak gerak bibirnya itu nggak sinkron gitu. Ya perasaan aneh nggak sih, kayak dia bilangnya how tapi sing lain jadi kayak nggak sinkron itu. Pernah nggak kalian nonton kayak gitu? Lu komen dong, komen. Pasti pernah toh. Biasanya sing kayak nge-lag lah, terus videonya sing rusak lah, jadi kayak pernah. Oh iya betul Jevan, kayak mulutnya sampai suaranya itu beda. Nah, pasti kita gak nyaman toh akan gak nyaman dengan itu gitu loh. Dan, aduh ini kok gak nyambung sih, dan jadi nggak masuk apa sih disampaikan gitu loh. Nah, sama hal juga kayak kayak kalian berperilaku gitu loh. Kalian berperilaku ngomongnya kamu tuh ya gini, tapi perilakunya gak sesuai, gak enak juga kan. Nah, ya toh, jadi kayak orang itu jadinya sulit percaya perkataan kita, soalnya perilakunya kita, terus perilakunya kita, terus omongannya kita itu gak sesuai, ya toh, gak enak ya kan. Contohnya kayak kamu tuh, wah, sing paling sering terjadi itu gini, wah pelayanan aktif di gereja gini. Tapi di luar itu kamu ketemu teman-temanmu ngomongmu kotor, ngomongmu kasar, ginilah gitulah. Nah, kamu gak jadi berkat di situ. Dan jadi mereka itu susah gitu loh melihat melihat Kristus dalam hidup kalian gitu loh. Wah, anak Tuhan pelayan tapi kok gini, Nah, di sini aku mau ngingetin kalian itu integritas itu penting gitu loh. Integritas itu modal dasar seseorang itu untuk membangun citra dirinya baik gitu loh. Jadi orang-orang itu bisa percaya atas dirinya gitu loh. Dan di gereja itu adalah tempat di mana kita itu bertemu banyak orang-orang sing berkualitas itu. Memang sih nggak semua orang di gereja itu berkualitas, ada sih enggak gitu. Tapi tempat gini ya, daripada kamu anggap aja pertemanan. Nah, pertemanan di gereja, pertemanan di tempat dugem lah, klub malam gitu. Lebih sehat mana, lebih baik mana gitu loh. Pasti kan lebih baik di gereja, soalnya kan di gereja dituntun dan juga diarahkan ke jalan yang lebih benar, ya kan. Nah, itu tadi kamu integritas itu modal dasar gitu loh, biar orang lain percaya gitu loh. Nah, integritas itu ya kamu gimana kamu punya integritas pergaulanmu itu salah, pergaulanmu itu bukan di tempat-tempat orang sih bener gitu loh. Gimana kamu bisa berintegritas di sekitarmu gak berintegritas, asik Theo. Itu loh, meskipun di gereja nggak semua orang
berintegritas, tapi lebih banyak di gereja orang berintegritas daripada di luar gereja, gitu loh. Nah, kayak di apa namanya, 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 gini. Kita bacain ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan ia di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Nah, di situ tadi kan di Yohanes tadi kan 1 Yohanes ayat 2 sampai 4 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 tadi ngomong gitu loh. Kayak barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya kayak aku di dalam Tuhan gitu loh. Tuhan di dalam aku. Dia wajib hidup seperti Kristus yang telah hidup gitu. Hidup itu wajib mencerminkan Kristus kayak tadi kan contoh gitu. Kayak kamu aktif di gereja, kamu pelayanan sana sini, tapi kamu enggak mencerminkan hidup Kristus ya. Kita pengen ngomong apa namanya? Ia adalah seorang pendusta gitu loh. Gitu. Nek kamu mengenal Tuhan tapi tidak melakukan perintah nih, ia adalah seorang pendusta. Wah, itu loh. Kamu berarti pendusta, bro. Hidupmu itu jadi contoh, jadi panutan. Jadilah terang di antara gelap. Jadilah lentera di apa namanya? Kegelapan. Gitu. Ya tadi, kamu gak beda, kamu sama gelapnya kanan kirimu. Ya apa kamu jadi terang? Ya apa kamu jadi berkat? Nah itu loh, teguran buat kalian. Masih. Nah, setiap anak Tuhan itu sewajarnya itu hidup seperti Kristus itu loh. Intinya itu bukan jadi Tuhan itu loh. Bukan apa namanya? Bukan kita apa namanya? Aku hidup ke Tuhan Yesus berarti aku Tuhan. Bukan. Tapi apa? Tuhan Yesus itu jadi role model. Tuhan Yesus jadi role model itu apa ya bahasa Indonesia ya? Panutan. Nah, soalnya apa? Tuhan Yesus selalu mengatakan hal sing bener dan tidak kompromi dengan apapun dosanya gitu loh. Dan meskipun dia nggak ada sing melihat, bahkan itu apa namanya merugikan diri dia, tapi dia apa? Dia tetap integritas sampai Tuhan, sampai Allah gitu. Dia tetap enggak mau melanggar dosa, enggak mau apa namanya, enggak mau kompromi dengan dosa apapun, meskipun dia dilihat orang, meskipun dia enggak dilihat orang, tetap dia enggak kompromi. Nah, itu sih harus kita contoh. Bukan kita nanti hidup kayak Tuhan Yesus kita jadi apa namanya Tuhan, enggak. Tapi apa? Kita menyontoh kepribadian nih, menyontoh sikap Tuhan Yesus gitu loh. Kayak di apa namanya? Ini nih contoh sing ada di Matius. Aku lupa Matius berapa. Sing Tuhan Yesus dicobai padang gurun. Nah, itu loh. Tahu cerita nih? Tuhan Yesus pas puasa gitu, habis puasa terus iblis ngomong, kamu apa beneran anak Allah, ubahan batu jadi roti gitu. Itu nggak ada yang ngeliat. Tapi Tuhan Yesus bisa, aku percaya Tuhan Yesus itu bisa banget lakukan itu. Gitu. Dibilang rugi ya, nggak rugi, tapi dibilang ada untungnya, dia nggak ada untungnya gitu. Maksudnya, dalam arti kayak tadi aku bilang, meskipun dia dalam kondisi kayak apapun, meskipun merugikan diri, Tuhan Yesus tetap nggak apa namanya, nggak kompromi dosa ya. Kayak posisi tadi gitu. Meskipun dia lapar, dia rugi kan dia lapar gitu loh. Tapi dia tetap gak kompromi dosa gitu loh. Soalnya bukan ular, iblis tadi kan mencobai dia gitu loh. Nah, sama hal kayak hidup kita. Meskipun kita tahu nih ada apa namanya pencobaan tentang kayak contoh nih ngomong kotor teman-teman kita, ngomong kotor terus kita kayak mau ngomong kotor gitu loh, tapi kita sadar kayak oh ya aku gak boleh ngomong kotor, terus ya itu loh kita nggak boleh sama apa namanya sama kayak orang dunia gitu. Aku sering ngomong tentang ini. Ikan sing hidup itu
eee, melawan arus air, tapi ikan sing mati mengikuti arus air. Sama hal kayak hidup kita. Kita hidup untuk apa? Menolak eee, dosa. Maksudnya kita nggak boleh sama di dunia. Ketika orang dunia melakukan dosa, kita nggak boleh melakukan dosa. Karena apa? Ketika kita mati, berarti kalau kita mengikuti arus, kita berarti mati. Tapi kita hidup harus melawan kehidup apa namanya? Melawan daging, melawan keinginan daging, melawan dosa, melawan kebiasaan dunia itu. Nah, terus apakah kita itu sudah gitu loh melayani Tuhan Yesus dengan baik di sehari-hari kita gitu loh. Apakah kita itu apa namanya sudah menerapkan itu dengan baik? Apakah kita sudah apa namanya jadi panutan yang baik di sekitar kita? Apakah hidup kita sudah benar-benar taat sama Tuhan? Nah, kita itu bisa lihat itu loh dari bersikap dengan orang gitu loh. Bagaimana kita bersikap dengan orang? Kayak pembawaan nih apa gitu loh. Orangnya sopan, atau orangnya pemarah. Nah, kita itu bisa lihat dari contoh yang sesimpel itu ya, wis. Kayak apakah kita kalau di luar gitu loh, kayak ini juga sering terjadi kayak wah di gereja, balik lagi di gereja, pelayanan, terus tapi di luar omongannya kotor, terus di rumah dia senengannya bentak-bentak orang tua loh. Gitu loh. Itu tuh gak boleh kayak gitu. Kita itu harus apa namanya? Gak boleh kayak gitu gitu loh. Itu namanya suam-suam kuku. Aku lupa dulu itu pernah apa namanya? Pendekar setengah-setengah. Berjuang itu ya full, just setengah-setengah. Wah berangkat tuh kayak, wah di depan ini raja, siap, oh siap perang, ketemu musuh, waduh menyerah-menyerah, gak boleh. Sama hal kayak hidup kita, di depan nih gereja, wah kita alim gini-gini, tapi di belakang itu kita nuangkal, kita ngomongnya kasar, orang tua gak sopan. Nah, gitu loh. Integritas itu penting. Tadi sampai aku ulang berkali-kali, integritas itu penting banget itu. Sebagai anak Tuhan, kita menyontohkan buat banyak orang bahwa hidup kita itu bisa jadi berkat. Gitu. Terus kalau memang kalian sudah kayak, oh iya, kalian merasa gitu, aku salah. Kalian merasa kamu salah. Kamu selama ini belum memiliki integritas yang baik. Jangan menyalahkan diri. Kalian dengerin firman ini, berarti Tuhan mau berbicara pribadi mbak kalian. Tuhan sayang mbak kalian. Kalian diinget no melalui firman ini. Terus bagaimana ke depannya? Ya kalian jangan dilanjut no kayak gitu. Kalian sadar sudah memiliki integritas yang buruk, ya rubah gitu. Memang membangun gaya hidup berintegritas itu nggak mudah gitu. Memang nggak instan. Tapi kita tuh harus memulai gitu loh. Memang hidup kita masih hidup dalam daging itu pasti tantangan itu pasti datang gitu. Tapi bukan berarti hal itu tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bukan berarti kita nggak bisa hidup yang lebih baik. Pasti bisa gitu loh. Bukan berarti hidup kita itu nggak bisa dirubah. Pasti bisa dirubah di dalam Tuhan. Kayak kalian mau sepakat tapi Tuhan mau berubah, pasti bisa itu. Dengan apa sih yang pertama? Tidak membedakan kehidupan rohani dan sekunder. Nah, itu loh. Yang pertama harus dilakukan apa? Nggak membedakan kehidupan rohani sampai sekunder gitu. Misalnya kamu pelayanan di gereja, di AUG lah. Tapi kamu di luar AUG merasa, wah bukan pelayanan gitu. Bukan pelayanan. Aku nggak di gereja, nggak pelayanan, ngapain aku jaga image gini loh. Pelayanan itu bukan cuma di gereja. Pelayanan itu di luar gereja pun itu pelayanan. Kalian jaga image gini. Memang awalnya susah, tapi itu harus ditekan. Itu namanya ego. Orang dunia bilang, wah jadi diri sendiri. Wah, wah aku orangnya memang gini. Aku gak bisa lah, gak ngomong kasar. Gak bisa, gak ngomong kotor. Lah aku gini. Orang dunia bilang gitu. Tapi anak itu kan, jangan sama dengan orang dunia. Gitu. Ya toh?
Kita nggak boleh sama orang dunia. Orang dunia bilang be yourself. Kita menyangkal diri setiap hari, Tuhan ngomong gitu ya kan di Alkitab. Aku lupa ayat di mana. Kita itu harus menyangkal diri setiap hari. Menyangkal itu apa? Maksudnya menyangkal itu apa? Menurunkan ego. Nah, itu loh. Menurunkan ego, menurunkan ke, bisa dibilang kesombongan. Kita menurunkan sing menjadi kayak kita mau ini nggak boleh hidup dalam zona nyaman. Kalau kalian tahu kalian uh, salah di satu zona dan zona itu apa namanya, kalian salah satu zona terus kalian merasa kalian pasti cari segala macam alasan untuk membenarkan kesalahan kalian. Itu manusiawi, sungguhan itu manusiawi banget. Adam dan Hawa pas ketika apa namanya Adam apa namanya tanya Tuhan, kamu makan buah terlarang itu. Adam bilang apa? Wanita yang di sebelahmu yang memberikan tadi, wanita yang kau berikan di sebelahku yang memberikan itu. Nah, dia mencari pembenaran diri kan. Itu wajar banget. Itu dari nenek moyang kita. Kayak kita apa namanya uh, membenarkan apa sih yang salah. Selalu mengengkel. Bahasa Indonesia ini ngengkel itu apa ya? Uh, mencari pembenaran itu nih wajar banget kita mencari pembenaran itu. Tapi tadi kata firman Tuhan apa? Setiap hari kita harus apa? Menyangkal diri. Jadi kita nggak boleh ngikuti itu. Salah, salah. Salah, dirubah. Nggak boleh cari segala apapun alasan buat kamu apa namanya. Wah itu bener kok gini, 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 gini. Nah itu nggak boleh guys. Rubah. Kita harus berubah. Kita nggak boleh sama sama dunia. Indek, apa bilangnya enggak? Itu tadi memang sulit. Aku tahu. Aku pun sih berproses. Aku pun sih Richard nonton ini. Aku dulu pernah bilang Richard, aku sih gak berani cat aku cat bilang apa namanya kayak bawa no filman gini terus nyampe no filman soalnya hidupku ini bukan tentang aku lagi tapi tentang bagaimana dampak. Terus Richard bilang apa, learning by doing, belajar dan belajar sambil melakukan gitu loh. Like kalian merasa aku gak bisa selama ini kalian gak bisa, gak ada namanya orang siap, gak ada namanya orang apa namanya uh, dewasa terakhir langsung dewasa, nggak ada. Semua itu by proses. Oh tutup kuno nggak apa-apa sih itu nih. Terus apa, uh, kayak tadi aku balik lagi ke topik kayak nggak apa namanya nggak membedakan hidup dan apa namanya hidup rohani dan hidup sekunder ya. Pelayanan, kamu kan dari gereja kamu bersikap bersikap good boy tapi di luar sana kamu nakal, nah itu salah. Pelayanan itu nggak cuma di gereja, pelayanan itu nggak cuma apa namanya di dilihat orang, tapi pelayanan juga apa, pelayanan itu juga apa namanya berbicara tentang integritas kita sama Tuhan, apa namanya hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Ya apa, apakah kamu sih apa namanya kayak colong-colongan gitu loh. Nah, contohnya sing simpel kayak tugas ya wis. Sering kali kita dapat tugas entah kerjaan atau sekolah atau kuliah, tugas kita itu harus dikerja no, harus kita kerja no, tapi kita sih punya colong-colong waktu buat apa namanya main-main game, scroll-scroll Instagram. Nah itu berarti tandanya kita sih belum berintegritas. Soalnya apa, tugas kita sudah dikasih ke apa namanya, sudah dikasih tugas gak malah kita kerjain, malah kita main-main kayak gitu, itu gak boleh gitu loh. Itu contoh yang si simpel itu loh, kita tetap harus berintegritas gitu loh. Terus kamu apa namanya kayak di contoh hal lagi kayak di apa namanya sekolah atau kerja lah di pelayanan kamu datengin wagi, kamu rajin tapi di kantor kamu apa namanya males-malesan, kamu datangnya telat, loh itu loh, itu gak berintegritas gitu loh. Ya apa orang lain bisa ngeliat hidup kamu, hidupmu apa jadi berkat buat ya, ya apa hidupmu jadi berkat buat orang lain yang ngeliatnya kayak hidupmu belum bener gitu, hidupmu sih belum apa namanya deket Tuhan, pokoknya belum bener lah itu kan gitu. Ya apa kamu jadi berkat buat orang lain, pasti orang lain tuh melihat hidupnya dia sih kayak gitu sih. Ya apa jadi ya, paham nggak sih, pasti paham lah kalian. Nah, terus selain itu apa, berani memegang prinsip yang bener gitu loh. Ya tadi, meskipun apa namanya apapun alasannya nggak boleh kamu apa namanya uh,
kompromi dosa, lek salah ya salah, gak boleh cari pembenaran diri gitu loh. Contohnya kayak sing sesimpel ae di kantor ae gitu loh. Meskipun apa namanya kayak satu satu kantormu wis teman-temanmu banyak sing curang gitu loh dalam hal apapun, itu curang tentang persaingan lah, tentang laporan tentang apalah apalah, tentang keuangan lah, apalagi sih paling krusial itu terjadi di keuangan. Kayak wah, teman-temanmu anggap aja kayak ngambil hak mengambil yang bukan hak, mengambil uangnya kantor lah, terus kamu merasa teman-temanku ngambil, masuk aku gak ngambil. Nah itu gak boleh juga, integritas jujur itu loh. Meskipun keadaannya kayak apapun, tetap punya integritas, nggak kompromi dosa gitu loh. Nah, terus apa sih apa namanya buah dari integritas itu? Buah dari integritas itu banyak. Terus yang paling simpel itu kayak di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, di sini integritasnya bukan Nesar, Sadrak, Mesa, kok bukan Nesar, Sadrak, Mesra, Sadrak, Mesak dan Abednego diuji gitu loh. Kalian tahu cerita tentang mereka mau dimasuk di apa namanya di perapian itu loh, menyala-nyala itu. Tapi di sini apa, integritas mereka. Dia bilang apa? Meskipun dia apa namanya Tuhan gak nyelamat mereka itu, tetap dia gak mau apa menyembah dewa ini Nebukadnezar itu, dan patung sing Nebukadnezar buat itu. Di sini integritas tiga tiga orang itu diuji, benar-benar diuji dengan bayang di depan mereka apa namanya api sih membara-bara, apa namanya perapian sih membara-bara. Kayak hidup dalam neraka kayak itu. Tapi kan kalian tahu kan apa yang terjadi? Nah, akhirnya mereka lewat dengan santai, akhirnya keluar hudu kayak dari pemandian itu. Wah, seger, kasih gitu sih. Nah, terus ayat sing ayat 3, terus di ayat 3 pasal sing 28 sampai 30 berkata gini, baca ya. Berkata Nebukadnezar, terpujilah Allah yang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melarang tita raja dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, ataupun bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Mereka tidak, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan ketiga kepala Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah, amin. Dari sini kita bisa lihat itu dari integritas Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dapat apa? Sindikasi Tuhan itu apa? Kedudukan tinggi gitu loh. Memang pertamanya kita nggak melihat berkat di dalam Tuhan itu ketika kita berintegritas, tapi percaya Tuhan tuh nggak pernah tidur. Tuhan tuh selalu melihat, Tuhan tuh selalu melihat hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Contohnya kayak kita ngomong jujur, kita ngomong firman Tuhan tuh nggak pernah sekalipun lupa, Tuhan tuh nggak pernah sekalipun
tutup mata. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu ingat akan kebaikan kalian gitu loh. Nah, akhirnya apa dari kisah itu? Seluruh bangsa gitu. Raja Nebukadnezar sing pertama nih nggak percaya. Akhirnya sampai apa? Kayak ada orang yang mengucapkan penghinaan gitu. Kepalanya dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Segitu apa namanya percaya nih, segitu ditinggikan itu Tuhan itu sampai ada sing hina dipenggal itu. Pada zaman itu dipenggal itu kayak wis hubungan paling hina, hubungan sing paling enggak banget gitu loh. Nah, kayak, kayak gitu loh. Apa sih yang kita dapat? Kita di sini pertama hidup bebas dari tuduhan gitu loh. Kita bisa diterima dan disukai oleh orang lain gitu. Tetapi apa gunanya jika kita kelebihan damai sejahtera dalam hidup gitu loh. Ketika kita kayak abad wangelir Sadrak Mesa Abednego. Nah, Sadrak Mesa Abednego kayak Sadrak Mesa Abednego tadi loh. Ketika mereka dalam diuji, tapi mereka apa? Tadi sing kita tahu. Mereka enggak apa namanya? Mereka dapat damai sejahtera itu, integritas, meskipun dia takut, tapi dia enggak panik kayak, yus, aku menyembah gitu. Padahal di depannya tadi apa? Dapur perapian gitu loh. Api sih membara-bara kayak neraka gitu. Mereka tetap santai. Ya kan tadi aku bilang santai kan mereka gitu. Mereka gak kompromi gitu loh. Hidupnya mereka bebas dari tuduhan, hidupnya mereka damai sejahtera, hidupnya mereka dijaga oleh Tuhan. Sama hal kayak hidupnya kita gitu loh. Dan yang kedua apa? Mendapatkan kepercayaan gitu loh. Dan ketika kita apa namanya kayak menunjukkan integritas kita, orang lain itu pasti percaya. Oh iya rek, iya rek, Theo itu memang apa namanya dipakai Tuhan itu. Iya emangnya Jevan itu rek bisa jadi berkat. Iya memang Alwin itu apa yang diberkati Tuhan. Orang bakalan percaya atas kita. Soal hidup kita pak, hidup kita bener gitu loh. Di sini aku mungkin no kalian gitu loh. Kayak gak ada rugi nih hidup memiliki integritas. Gak ada rugi nih jaga kekudusan. Gak ada rugi nih kalian apa namanya selalu dekat dengan Tuhan. Gak ada rugi nih gitu. Sehingga ada kalian rugi lah kan gak dekat dengan Tuhan. Kamu gak punya integritas gitu loh. Kayak Sadrak Mesa Abednego gitu. Mempunyai citra diri sing baik gitu loh di mata banyak orang gitu loh. Bukan apa namanya, bukan di saat mereka sudah punya kedudukan yang tinggi gitu, tapi ketika mereka membangun hidup berintegritas, maka orang lain itu akan uh, percaya dan mereka itu akan diberikan kepercayaan gitu loh. Mereka itu memilih untuk terus melakukan apa sih yang benar di mata Tuhan, meskipun kondisi ini sangat kondisi sangat menggempit mereka itu, tapi tetap dia berintegritas, tetap dia memiliki jalan sing itu. Mari yuk di hidup kita itu menabur integritas sejak muda, sejak saat ini gitu. Karena apa? Bila kita menabur integritas, kita akan menuai juga uh, menuai sing berkati Tuhan dan berkati sing dari Tuhan gitu. Guys, memang di masa-masa sekarang ini kita sulit. Memang di zaman-zaman sekarang jarang anak-anak muda sih memiliki integritas tinggi, jarang orang sih memiliki apa namanya uh, integritas lah itu kan gitu. Jarang orang punya rasa percaya itu jarang gitu. Tapi kita harus tunjukin sampai dunia bahwa dunia itu salah, dunia itu uh, kita tuh nggak sama dengan dunia. Anak Tuhan itu beda, anak Tuhan itu nggak sama dengan orang dunia. Anak Tuhan itu lebih spesial, lebih hebat. Gitu. Kita tunjukkan bahwa Tuhan uh, dengan adanya kita Tuhan dimuliakan. Bukan jangan adanya kita Tuhan itu dipermalukan. Jangan sampai iya anak Tuhan itu senengannya bejo. Aduh, jangan jangan buat hati ini Tuhan bersedih dengan tindakannya kita. Marilah kita buat hati ini Tuhan hati ini Tuhan bahagia. Mari kita membuat Tuhan senyum dengan perbuatan kita. Kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita bisa diubah oleh Tuhan sing dulu kita uh, sing dulu kita belum jadi anak sing
apa namanya sing bener-bener mbek Tuhan. Sekarang waktunya kita berubah, waktunya kita uh, nunjukkan kebenaran itu gitu loh. Nah, itu sih yang mau tak sampaikan minggu ini. Mungkin ada sih mau sharing. Halo, halo. Jevan, boleh, boleh. Jevan paling tadi singkatan. Halo, ada sih mau sharing? Oh, Alvin. Mau sharing, Tawin? Enggak. Oh, iya. Apa tadi? Iya. Aku Oke, oke, oke. panggil tuh. Tadi saya diajak omong. Ya, aku juga bingung sih mau sharing apa. Tapi emang bener sih kalau ya kalau aku sih kalau misalnya lihat orang kayak mendingan aku tahu jeleknya dulu kayak tapi ya udah maksudnya dia memang mengakui dan dia mau berubah daripada biasa itu kayak disembunyi-sembunyiin gitu dikeliatin baik-baiknya doang. Soalnya aku sendiri kayak gak menutup-nutupi juga kekurangannya itu apa. Walaupun aku pelayanan apa kayak ya aku tahu lah. Maksudnya nggak 100% baik, tapi aku lebih baik nunjukin itu daripada aku tutup-tutupin gitu. Tapi dengan catatan mau berubah loh. Nah, itu. Sementing kita itu mau berubah itu loh. Itu tadi meskipun ya tadi aku bilang apa namanya? Yang penting kita mau berubah, nggak apa namanya nggak hidup dalam masa lalu, nggak hidup dalam apa namanya itu mungkin bersama diri sendiri juga penting gitu loh. Kayak aku dulu pun ya gitu kayak wah aku tuh dulu lah ngomong aku tuh kayak apa ya just nanti ya gitulah aku masa laluku kelam banget gitu. Tapi hitungannya intinya kita kok intinya harus bersama diri kita sendiri, kita harus berubah dan gak cuma itu kita harus punya integritas untuk apa namanya untuk terus berubah, untuk terus berproses, untuk terus lalu kok duwin tali aduh. Nah, ini mau berubah, ini mau berproses, memiliki integritas itu tadi kayak uh, jangan samakan anak Tuhan di anak. Kita bedakan itu. Orang dunia itu orang-orang sing tidak berintegritas, orang-orang sing nggak jadi percaya, tapi kita tunjuk anak Tuhan itu nggak ada namanya orang sempurna. Jevan tadi bilang, meskipun nggak ada namanya orang sempurna, tapi Bin, kok kamu keluar masuk, Bin? Nah, gak ada namanya orang sing sempurna, gak ada sing sempurna cuma Tuhan itu. Memang kita memang kita apa namanya gak ada sing sempurna, tapi intinya tadi itu kita mau berubah dan kita harus apa namanya mencontohkan, kita memperlihatkan anak Tuhan itu beda, anak Tuhan itu ini loh anak Tuhan, ini loh apa namanya buah dari apa namanya integritas kita gitu. Betul sih Jevan. 10. Jarang orang mau apa namanya speak up tentang itu. Oke. Alvin, halo. Mau sharing? Alvin. Beras Alvin. Nanti hasilnya mau bawa apa? Ya. Oh iya, wis apa-apa. Tadi mau aslinya itu mau bawa game, tapi kan demi Alvin toh game itu tebak foto aib. Aku nemu foto-foto banyak aib. Tadi Apa Win? tadi bisa kok tebak, bisa kok main game mabar berdua. Oh ya, toh game PUBG mana nggak boleh. Iya minggu depan. Nah minggu depan itu katanya cek ini digabung gitu. Mary chat. Soalnya, kok kamu sakit apa? Jevan, Richard. Saya bilang ambil aku sakit deh. Nah minggu depan, minggu depan. Pokoknya dia bilang katanya dia mau join CG ku gitu. Mau join CG sini gitu. Nggak tahu digabung apa enggak. Karena digabung sih katanya. Apa rame-rame. Nanti aku akan mengeksplor lagi itu foto-foto aib akan lebih banyak. Oke. Gitu aja sih. Cuk, sebelum kita menutupi CG, mari kita foto Ria.
Ayo foto. Open cam. Aku mau pakai gaya apa ya? Gaya minum botol. Gelapku. Tadi terang ayo. Tadi kamu open cam terang. Kok sekarang alasan gelap? Nah, Jevan. Nah, ambil sponsor. Luwin, kok matanya mati? 1, 2, 3. Oke, sabar. Oke. Kok belum tak itu mati no? Mati.